pertama adalah pengertian, kemudian gagasan utama, dan terakhir fakta. Ketiga, materi ini akan kita kupas dengan tuntas di pembelajaran kali ini. Jadi, jangan skip video ini karena ini sangat penting untuk pemahaman kamu, terutama dalam menyelesaikan tugas nantinya. Ya, kita masuk ke pengertian terlebih dahulu. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Biasanya ini berkaitan dengan sebab, akibat, dan proses yang terjadi pada fenomena tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Nah, ciri-ciri ini penting untuk kamu ketahui ketika nanti kalian misalnya ketemu soal yang dimana pada soal tersebut kalian berikan tugas untuk menentukan teks tersebut eksplanasikah atau tidak. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kamu harus tahu ciri-cirinya. Jadi yang pertama harus terdiri atas fakta, kemudian bersifat keilmuan. Nah, keilmuan ini maksudnya ada teori dalam teks tersebut. Lalu yang ketiga, menjelaskan proses fenomena alam atau sosial. Jika ketiga hal tersebut ada pada teks tersebut, maka teks tersebut dikatakan teks eksplanasi. Selanjutnya, setelah kita masuk ke ciri-ciri, kita masuk ke tujuan. Tujuan teks eksplanasi yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi, kemudian menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Jadi kalau kalian membaca teks eksplanasi, itu ada tujuannya. Tujuannya agar kalian memahami bagaimana sebab akibat dari suatu peristiwa, baik itu fenomena alam ataupun sosial. Selanjutnya, yaitu gagasan utama yang ada di dalam teks eksplanasi. Apa itu gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi inti suatu permasalahan. Biasanya terdapat pada paragraf atau wacana dan diikuti dengan kalimat penjelas. Adapun gagasan utama biasanya terletak di dalam paragraf. Paragraf ini terbagi atas beberapa jenis. Nah, kali ini bisa akan menjelaskan mengenai paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Terdiri atas 3, yang pertama paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utama atau gagasan utamanya berada di awal kalimat dan diikuti dengan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif, merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Dan yang terakhir paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan diperjelas di bagian akhir. Untuk contohnya sendiri bisa kita lihat. Pertama, contoh dari paragraf deduktif. Tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang. Terdiri atas 2 kata su dan nen yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang pasang atau gelombang laut akibat gempa. Yang teks yang berwarna merah itu merupakan gagasan utama. Kenapa dikatakan gagasan utama? Karena ini merupakan inti dari paragraf tersebut dan dijelaskan dengan kalimat berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh karena itu, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Nah, di sini gagasan utamanya terletak di bagian akhir. Kenapa di bagian akhir? Karena memang berdasarkan jenis paragrafnya. Biasanya paragraf induktif ditandai dengan kata kunci. Kata kuncinya ada oki, osi, dede, dan jadi. Apa itu oki? Oleh karena itu, osi oleh sebab itu, dede dengan demikian, dan jadi.
Nah, keempat kata kunci tersebut bisa menentukan bahwasanya paragraf utamanya berada di bagian akhir. Selanjutnya, paragraf campuran. Tsunami adalah bencana besar bagi manusia. Kenapa tidak? Hal-hal berharga yang dimiliki manusia bisa lenyap dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, bencana tsunami menjadi bencana terbesar bagi manusia. Nah, di sini kan di bagian awal sudah dikatakan tsunami adalah bencana besar. Kemudian diperjelas kembali di bagian akhir, oleh sebab itu bencana tsunami menjadi bencana terbesar bagi manusia. Kalau kalian lihat contoh paragraf seperti ini, awal dan akhirnya memiliki kata kunci yang sama, yaitu bencana besar bagi manusia. Itu merupakan paragraf campuran. Selanjutnya kita masuk ke topik mengenai fakta. Fakta adalah sesuatu yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sangat sulit untuk disangka oleh siapapun karena sudah terbukti. Itu dia ya. Biasanya fakta ini disandingkan dengan opini. Nah, kita lihat dulu contoh fakta dan opini agar kalian bisa paham mengenai perbedaannya. Sebelum itu, opini artinya adalah pendapat seseorang yang belum terbukti adanya atau belum terjadi, ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama dari fakta. Indonesia adalah tuan rumah Asian Games 2018. Opininya, Indonesia pantas menjadi tuan rumah ajang Olimpiade 2032. Nah, perhatikan di sini 2032 berarti belum terjadi. Dan ada kata pantas. Nah, kata itu merupakan suatu pendapat yang belum pasti adanya. Kemudian yang kedua, contoh fakta, Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia. Opininya, Soeharto adalah presiden terbaik Indonesia. Nah, ini belum terbukti adanya. Dan oleh karena itu, ini merupakan opini. Demikianlah penjelasan mengenai teks eksplanasi hari ini. Kiranya kalian dapat memahami video pembelajarannya yang diberikan. Dan apabila kalian kurang mengerti, kita boleh mendiskusikannya kembali. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.